Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pagi ini kita kembali akan memetakan di XAU USD satu hari ke depan dengan melihat beberapa isu penting yang mungkin bisa kita pertimbangkan sebagai bagian dari proses mencari probabilitas ke depan bagaimana untuk XAU USD ini. Baik, teman-teman, sebelum kita masuk di analisa hari ini, kita coba akan lihat dulu satu hari kemarin yang sudah kita analisakan, mungkin menjadi bagian dari review dan koreksi kita ketika kita sudah menganalisis, kemudian bagaimana hasilnya kita jadikan sebagai evaluasi, sebagai bahan untuk memperbaiki kualitas trading kita. Kalau kita banyak melakukan kesalahan, tentu kita perbaiki, kita cari di mana letak kita kemarin melakukan kesalahan, kemudian ke depan kita cari yang lebih baik lagi. Tentunya untuk kepentingan kita, untuk mendukung ya, bagaimana ke depan bisa lebih stabil. Baik, kita lihat di layar kaca ya, di layar depan. Mungkin di monitor teman-teman sudah lihat dan kemarin sudah mungkin sudah lihat juga di videonya yang kita perkirakan emas ini masih akan kembali bergerak naik meskipun tipis. Dengan simulasinya pergerakannya seperti ini ya, ditandai kita tandai dengan highlight warna kuning, kemudian di atas juga kita tandai warna kuning, termasuk di situ ada lingkaran warna ungu. Yang pertama kita perkirakan akan turun sampai di kisaran di sini ya. Sudah kita tandai warna kuning, kemudian lingkaran warna warna ungu di sana. Untuk apa? Untuk menandai kalau dia turun eh, lebih rendah, misalkan break dari area ini dengan momentum bearish-nya yang kuat, maka kemungkinan akan kembali bergerak turun ya sampai di target lingkaran warna ungu di bawahnya dan berada di target berikutnya, maksimum berada di 3322. Itu kita perkirakan untuk kondisi di mana kekuatan bearish-nya menembus area eh, support atau yang kita tandai warna lingkaran ungu di sana. Selanjutnya di area ini kalau dia tidak mampu, ternyata kemudian ada konfirmasi momentum bullish yang signifikan, maka berpeluang akan kembali naik ya. Kita menempatkan posisi buy di 3388 ya. Sebenarnya kemarin sudah kita sampaikan, kita ketika sudah mendekati area support ini kemudian mulai memantul dengan konfirmasi hijaunya yang signifikan, kita bisa menempatkan posisi buy lebih awal mungkin ya. Tapi karena belum bergerak sampai di situ, nah kita menempatkan di 3388. Targetnya terdekat di 3401 yang kita tandai lingkaran warna ungu juga di atas. Ya, ternyata kenyataannya sampai malam, bahkan sampai pergantian hari tidak ada yang signifikan sampai di target, hanya mendekati saja ya. Mungkin eh, ada sebagian yang sudah exit di awal karena mungkin sampai malam juga tidak ada petunjuk lebih signifikan, kemudian exit dilanjutkan hari esoknya boleh. Ya, jadi trading itu tidak selalu satu hari harus ambil posisi, tidak selalu satu hari harus bisa menghasilkan keuntungan. Tentunya bagaimana kita melakukan setup sesuai dengan planning masing-masing. Kalau tidak memenuhi syarat, ya sudah, tinggalkan, mungkin ada hari esok yang lebih baik lagi. Dengan demikian, satu hari kemarin tidak ada yang signifikan. Kalaupun kita mengambil posisi pendek, ya target mungkin sekitar seribuan ya, sekitar 1000 kurang sedikit atau 100 pip kurang sedikit. Baik, mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semuanya yang sudah mulai pagi sampai malam mungkin tidak ada petunjuk yang signifikan, tidak ada pergerakan yang lebih agresif dan kita hitung potensinya lebih banyak, tidak muncul dengan
dengan jelas, ya lebih baik kita hindari, kita lanjut pada hari esoknya. Baik, itu kira-kira untuk analisis atau review 1 hari kemarin. Untuk hari ini sebelum kita menganalisis lagi, kita akan kembali melihat isu penting yang mungkin bisa kita pertimbangkan sebelum kita nanti menempatkan posisi-posisi kita. Dari sisi fundamental, pertama dari penguatan US dollar ya, dari penguatan US dollar saat ini atau beberapa hari terakhir, indeks tidak ada pergerakan yang signifikan ya, masih terkunci di 98 sehingga tidak terlalu banyak berpengaruh juga di emas ya. Gejolak politik di Fed yang menyokong emas tentu ada sedikit penguatan ya di emas. Terbukti kemarin ada naik tapi tipis ya. Kekhawatiran terkait dengan independensi dari Fed tentu memicu memicu pelaku pasar ini untuk wait and see ya, atau bahkan ada sebagian yang lebih condong ke emas ya, karena ketidakpastian ini, keraguan ini menjadikan emas menjadi pilihannya ya. Takut kalau dia menyimpan dalam bentuk dolar, kemudian nanti kebijakan Fed atau kebijakan gubernur Fed yang baru ya sesuai dengan dikti atau sesuai dengan petunjuk dari Trump. Nah, tentunya independensi dari Fed ini akan menjadikan pelaku pasar menjadi banyak bertanya-tanya ya. Kalau tidak independen artinya dalam kontrol presiden, kebijakan tentu nanti secara politis akan sangat berpengaruh. Kemudian dari ekspektasi penurunan suku bunga yang terus memicu minat ya, tentunya bisa menjadikan harapan yang cukup untuk cut rates pada suku bunga ini yang di September mendatang diperkirakan juga terjadi kenaikan atau kemungkinan akan terjadi pemotongan suku bunga yang menambah nanti dukungan terhadap bullish emas. Sementara untuk proyeksi eh, dari banyak pelaku pasar yang besar yang mengskenariokan ya, emas masih berpeluang akan bergerak naik meskipun nanti harus melewati fase-fase resisten di 3.500-an ya. Setelah melewati 3.500 berpeluang nanti akan bergerak naik lagi lebih tinggi mendekati angka 3.700 perkiraan tentunya nanti secara bertahap tidak bisa serta-merta. Kemudian kalau kita amati ya dari teknikal juga ya. Kalau kita amati secara teknikal, emas ini tidak bergerak signifikan meskipun ke atas dan ke bawah. Semuanya terkunci di kisaran area eh, konsolidasi. Secara umum pergerakan tidak ada signifikan, terkunci di 3.300 sekian. Ya, tidak sampai lebih dari 3.400 seperti di bulan-bulan kemarin yang sempat melesat di mendekati 3.500 ya, hampir mendekati 3.500. Nah, penyebabnya apa? Kenapa emas ini sulit sekali untuk bergerak jauh lebih tinggi, atau kenapa dolar juga cukup berat untuk menahan eh, apa namanya pergerakannya ya, tidak sampai serta-merta jatuhnya signifikan. Kalaupun jatuh, kalaupun turun, kalau kita lihat tidak terlalu panjang ya, kemudian kembali lagi naik. Kalau dia naik juga demikian. Padahal emas ini terkenal dengan kemampuan bertahannya. Nah, kita coba sedikit membahas kenapa emas ini sekarang terakhir-terakhir ini sulit juga bergerak ke atas yang signifikan. Termasuk kenapa dolar kalau jatuh, emas kalau jatuh atau XAU ini kalau turun tidak juga terlalu panjang, kemudian balik naik lagi. Ada beberapa faktor yang mungkin menjadikan
penyebab kenapa emas sulit untuk bergerak jauh lebih tinggi. Pada akhirnya nanti sebenarnya naik juga, ya butuh waktu yang cukup panjang ya. Nah, kondisi-kondisi seperti sekarang ini karena didukung oleh data ekonomi secara mix ya, atau campuran ya, inflasi Amerika Serikat yang juga tidak cukup cepat untuk memberikan sinyal pemangkasan suku bunga yang agresif, kemudian ada juga eh, tidak adanya satu gejolak yang memicu kenaikan suku bunga yang baru, sehingga hasilnya masih sesuai dengan kondisi yang normal saja ya, berada di tengah-tengah. Ekspektasi pasar masih berada di tengah, tidak ada yang terlalu signifikan. Tidak ada yang memicu ya, tidak ada perkembangan ekonomi yang memicu sehingga Fed bisa memberikan atau mengambil satu kebijakan pemangkasan yang cukup serius atau bahkan mungkin menambahkan ya suku bunga yang cukup agresif. Nah, kondisi yang datar inilah yang membuat kebijakan Fed ini juga masih berada di tengah-tengah. Sementara dolar Amerika Serikat juga masih stabil, indeks masih stabil di angka 98 ya. Di angka 98 tidak naik dan turun yang signifikan, dia hanya bergerak di kisaran di situ. Sehingga dari tren indeks yang datar ini menjadikan emas juga sulit bergerak lebih jauh karena tidak ada katalis yang lebih tajam di sana. Sementara permintaan fisik eh, secara umum memang masih besar, tetapi tidak terlalu signifikan ya. Pembelian emas oleh bank-bank sentral dan permintaan dari eh, Asia juga menopang harga di bawah, tetapi tentu cukup mendorong ya rally yang lebih besar ke depannya, lebih panjang. Secara umum ada permintaan, tetapi memang tidak terlalu signifikan. Kemudian kalau kita membaca dari suku bunga real yang cukup tinggi, ya suku bunga real masih di level positif ya, tentunya bisa membuat emas ini tidak menarik karena tidak menghasilkan bunga ya, sehingga kenaikan terbatas. Namun karena suku bunga yang tidak jauh, tidak naik terlalu jauh, harga emas juga tidak jatuh terlalu tajam. Tentunya karena ini ya kalau kita amati di beberapa hari terakhir pergerakannya seperti itu aja, tidak ada yang signifikan. Nah, apa yang perlu diwaspadai pergerakan yang signifikan nanti? Tentu banyak investor yang menunggu kapan Fed ini mulai memotong suku bunga yang tentu bisa berpengaruh berdampak signifikan. Kemudian dari sisi ekonomi global, eh, ini tentu resesi ya, resesi yang belum berujung ya, belum ada yang petunjuk untuk lebih baik lagi tentunya ya. Dan bagaimana geopolitik ini bisa berpengaruh terhadap kebijakan moneter di Amerika Serikat, termasuk isu perang dagang Amerika China dan konflik-konflik regional yang bisa menjadi pemicu ya, menjadi pemicu dana besar itu cenderung lebih diparkir di aset yang aman, tidak menambah dan mungkin masih dijaga di sana karena tidak ada yang signifikan ya, tidak ada gejolak yang lebih jauh lagi selama ini ya. Tidak ada katalis yang lebih agresif yang bisa menjadikan gejolak atau pergerakan yang signifikan baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi geopolitik. Sehingga emas sementara ini masih anteng-anteng saja, bergerak sulit signifikan naiknya, juga termasuk turun juga cukup sulit ya. Tidak ada yang lebih signifikan lagi ya terjadi di beberapa hari terakhir atau bahkan beberapa bulan terakhir juga tidak ada yang signifikan ini. Baik, itu mungkin dari sedikit paparan berkaitan dengan fundamental sebagai bagian dari analisis kita, sehingga betul-betul kalau kita mengambil investasi apapun, baik itu instrumen di emas, forex, kripto maupun saham, tentu kita lebih
bijak di dalam mengambil keputusan kita. Kita lanjutkan lagi untuk analisis secara teknikal. Hari ini kita lanjutkan apakah berpeluang akan kembali naik atau hanya konsolidasi-konsolidasi kecil. Kita coba lihat dulu di kondisi time frame H4 ya. Di H4 kemarin kemarin pergerakan masih tidak terlalu signifikan ya satu hari kemarin. Kita pakai time frame D1. Nah, kenapa saya sampaikan di beberapa bulan terakhir juga datar, ini sementara berada di area support resisten aja di sini. Nah, selama di bulan-bulan yang sebelumnya, di bulan April ke belakang, ini kan signifikan pergerakannya. Nah, naiknya lumayan. Setelah itu di bulan Mei, ini mulai datar, konsolidasi. Mei, Juni, Juli, Agustus sampai sekarang ini masih datar ya, belum ada katalis yang bisa mempercepat pergerakan harga emas ini, termasuk naik dan turunnya tadi. Nah, kita manfaatkan saja bagi teman-teman yang suka atau yang bisa memanfaatkan peluang-peluang pendek. Tentunya ini adalah satu peluang yang bisa dimanfaatkan juga untuk entry dan eh, exit dengan target yang tidak terlalu panjang. Di H4 kita lihat ada merah yang signifikan, namun berada di jajaran tren naik ya, sehingga secara umum memang sebenarnya masih naik, tapi kita cari trigger di H1 dulu. Ya, di H1 kalau kita tarik satu garis koreksi atau retracementnya masih berada di area koreksi atau retracement di situ ya. Kita tandai, kemudian kita buat satu garis bantu trennya. Ini karena ada pergerakan naik sedikit ya kita buat. Nah, ini turun kita ambil yang datar karena ini sejajar satu arah sehingga ini anggap saja sama, kemudian naik lagi. Ada berapa kali ditolak di bawah, kemudian naik lebih tinggi, itu artinya bullish lebih cenderung dominan. Ya, meskipun tipis tetapi lebih dominan. Sehingga kalau saya boleh gariskan atau buat garis trennya, kemungkinan nanti akan kembali bergerak naik seperti ini ya. Nah, sementara untuk pergerakan turun, koreksinya kita uji di situ di area warna ungu di situ di kisaran 3383. Di 3383 nanti kita cek kalau ternyata masih kuat ya, kita lanjutkan nanti di 3352. Hari ini kira-kira sampai berapa pergerakan emas untuk naik dan turun? Kemungkinan besar maksimumnya sampai di sini saja ya. Tidak usah panjang-panjang mengikuti dari range beberapa hari terakhir. Untuk pergerakan naik kita perkirakan nanti di sini. Ya, kira-kira di situ. Kemudian kita menempatkan di mana? Kita menempatkan posisi di mana? Kalau seperti ini. Nah, karena berpeluang koreksi, tadi kita tandai di bawah itu ada area retracementnya. Nah, kita tempatkan untuk posisi selnya itu di 3381 dengan simulasi dia break dari area retracementnya. Selnya di 3381. Kemudian buy-nya kita mengambil dari retracement di sini. Itu kira-kira di kisaran di sini ya. Kira-kira di berapa ini ya? 3393. Atau kita turunkan sedikit. Oke, kita tempatkan di sini untuk posisi buy-nya 3393. Nanti targetnya kita ambil yang terdekat di mungkin di dekat di sini ya.
Kita kembali ke target di 800, 3400 dulu ya. Targetnya pertama di 3400, baru yang kedua kalau nanti momentum bullish-nya masih kuat, masih belum ada petunjuk pembalikan, kita lanjutkan di target berikutnya ya. Nah, di kisaran 3408 ya. Kita tempatkan di situ 3408. Area jenuh tadi kita perkirakan di 3428. Jenuh belinya 3428. Oke, ini untuk simulasi yang pertama yang potensi dia akan kembali bergerak naik seperti ini dengan area uji terakhir di situ ya. Kalau nanti ternyata break yang panjang, karena nanti malam juga ada rilis berita ya. Nanti malam itu ada rilis berita jam 19.30, kemudian jam 21. Nah, berpengaruh juga lumayan signifikan sehingga teman-teman nanti perlu hati-hati di area-area di situ. Kemudian untuk simulasi kedua, jika melewati lingkaran warna ungu di bawah ya, kita tempatkan untuk posisi selnya di 3381 dengan target di swing yang kita tandai di sini di kisaran 3371. 3371 poin sekian, kemudian yang kedua di 3361. Nah, targetnya 3361 ini sekaligus juga nanti menjadi area uji bearishnya ya. Kemudian area jenuh kita tempatkan tadi di area support di sini 3351. Nah, 3351 area jenuh jualnya. Prioritas masih bullish tipis ya. Tetap kita waspada di area-area yang kita tandai. Pertama, ketika nanti naik kita tandai di area di situ sebagai area uji bullishnya di area resisten 3400. Sementara di yang bawah kita tandai di area ini ya, di area supportnya di sini sebagai area uji bearish. Berpeluang nanti akan memantul jika tidak mampu menembus lebih jauh di sana. Oke, kita tandai warnanya ungu seperti ini ya. Nah, nanti kalau dia break, hati-hati dia berpeluang bisa lanjut. Sementara kita lihat nanti di candlesticknya apakah ada petunjuk, apakah ada konfirmasi yang mengindikasikan dia break dengan signifikan, kemudian strukturnya juga mengarah ke bawah, atau sebaliknya ada indikasi rejeksi, kemudian ada perubahan warna signifikan yang bisa nanti menjadikan petunjuk akan kembali rebound. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. Terlepas dari analisis pribadi teman-teman masing-masing, saya hanya berharap masing-masing punya pertimbangan sendiri, punya analisis yang sudah diuji sendiri sehingga lebih mantap ya, lebih sesuai dengan stylenya, lebih mudah untuk nanti melakukan perbaikan. Terima kasih. Kita ketemu di esok hari. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.